Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan Indonesia mengambil alih kendali ruang udara atau FIR di Kepulauan Riau, termasuk Natuna yang selama ini dikelola Singapura. Meski hal ini merupakan langkah maju, namun sejumlah pihak mengingatkan pemerintah akan kepentingan Singapura di balik perjanjian ruang udara tersebut, di mana salah satunya terkait Indonesia memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0 hingga 37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Sementara pada ketinggian 37.000 kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia. Menariknya, pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki justru banyak keuntungan yang bisa didapat Singapura. Ya, guna membahasnya, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof. telah bergabung bersama kami, Prof. Kemarin kita sudah melihat terkait dengan perjanjian ini antara Indonesia dan Singapura, dan poin yang menarik adalah terkait dengan FIR ini. Nah, tanggapan Anda atas hasil kesepakatan yang salah satu poin yang muncul terkait dengan FIR ini seperti apa, Prof? Ya, memang betul bahwa mungkin de jure kita sekarang dapat mengelola FIR yang ada di atas kedaulatan kita. Artinya kita harus bisa menjaga keselamatan dari penerbangan dari berbagai negara. Hanya saja dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Marves, itu yang disebutkan oleh Elisa tadi, bahwa 0 sampai 37.000 kaki di wilayah-wilayah tertentu, maka itu didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura. Nah, kalau kita lihat misalnya pesawat itu kan naik dan turunnya itu sebenarnya di 37.000 kaki. Kalau yang di atas 37.000 kaki itu ibaratnya pesawat sedang melewati saja. Ya, tetapi yang ke bawah ini, terus terang Singapura tidak ikhlas untuk menyerahkan ini. Kenapa tidak ikhlas? Karena mereka, kita tahu bahwa Bandar Udara Changi ini menjadi hub dari berbagai penerbangan. Bahkan Dubai itu mencontoh Singapura. Bagaimana Singapura menjadi hub untuk mereka-mereka yang tidak sebenarnya berkunjung ke Singapura, tetapi melakukan connecting flight dari berbagai belahan dunia yang satu ke berbagai belahan dunia yang kedua. Nah, dalam konteks seperti itu, tentu Singapura ingin memastikan masalah keselamatan. Kita juga tahu seperti itu. Nah, saya berpendapat bahwa kalau Indonesia, kita sudah sejak tahun 1990-an ingin mengelola FIR yang ada di bawah atau di atas kedaulatan negara kita. Itu artinya bahwa kita harus sudah siap menjamin keselamatan itu. Nah, tapi pertanyaan saya, kenapa ketika kita membuat perjanjian terkait dengan penyesuaian FIR, memang realignment itu kalau kita lihat dari atas itu terlihat bahwa semakin menyempit ruang lingkup dari FIR yang dikelola oleh Singapura, which is bagus. Tetapi kalau dilihat dari horizontal, jadi 0 sampai 37.000 ke atas, itu ternyata 0 sampai 37.000 ke atas ini, kolomnya itu masih dikelola oleh otoritas penerbangan Singapura atas pendelegasian Indonesia. Nah, yang saya muncul pertanyaan adalah, di situ disepakati menurut media di Singapura untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua negara. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya tidak punya blueprint untuk benar-benar kapan bisa menguasai, mengelola secara efektif FIR, mulai dari 0 sampai 37 dan seterusnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalnya dikaitkan dengan 25 tahun, berarti nggak ada cetak biru yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya bagaimana menyiapkan infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya. Saya tahu dan paham betul bahwa kalau hari ini kita diminta untuk kita sekarang mengambil alih dari Singapura, nggak mungkin hari ini juga kita langsung bisa melakukan itu. Mungkin itu. Tetapi kan harusnya ada timeline. Timeline yang memastikan bahwa tahun sekian harus sudah diambil. Tidak boleh kemudian tahunnya itu terlalu panjang ataupun dapat diperpanjang. Karena itu mengesankan bahwa pemerintahan sekarang memang sudah selesai FIR di bawah, tapi ada ketentuan yang 0 sampai 37.000
kaki itu diserahkan kepada pemerintahan berikutnya. Dan ini tidak menuntaskan permasalahan karena di pemerintahan berikutnya bukannya tidak mungkin bahwa mereka juga harus berhadapan dengan permasalahan seperti ini, seperti pemerintahan sekarang, bahkan pemerintahan sebelumnya. Nah, oleh karena itu yang saya katakan bahwa ya walaupun memang perjanjian FIR itu sudah ditandatangani, tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita punya kendali seperti tadi Bapak Ngabalin sampaikan, 100% di atas kedaulatan kita, FIR yang kita harus kelola. Demikian. Cukup menarik ketika kita mendengar kata pendelegasian. Ini kan kalau dibilang tadi ada 25 tahun, di perjanjian itu dikatakan 25 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Artinya kita belum bisa meyakinkan diri kita sendiri, artinya Indonesia belum bisa memastikan apakah kita siap dari teknologinya, atau Anda sendiri melihat memang kita di sini ada sebuah strategi yang tadi yang kita katakan Singapura masih memang belum ikhlas tadi, sehingga ini menjadi salah satu jalan strategi Singapura juga, atau seperti apa Anda melihatnya, Prof? Ya, kalau soal kesiapan, tentu kita harus siap. Karena Bapak Presiden itu nggak ada yang salah. Apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden pada waktu beliau kampanye dan pada waktu kampanye untuk jabatan pertama, beliau mengatakan dalam waktu 3-4 tahun ketika saya jadi Presiden, kita harus ambil alih ini. Dan memang walaupun tidak yang periode pertama ya, periode kedua beliau sudah lakukan. Tetapi kan yang di bawah ini harus siap. Kalau misalnya mereka bilang bahwa Pak Presiden punya komitmen seperti ini, mereka harus menyiapkan segala sesuatunya yang saya sebut sebagai cetak birunya itu. Nah, kalau misalnya tidak, ini kan sama saja, mohon maaf ya. Bapak Presiden dibilang, Pak, kita sudah pegang, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang diserahkan kepada Singapura dan itu tidak disampaikan mungkin. Sehingga Bapak Presiden salah mempersepsikan. Dan ketika ada siaran pers Menko Marves, ya ini yang kemudian menjadi permasalahan. Ya, banyak kemudian memunculkan kekecewaan dari publik. Bahkan yang saya tahu pakar-pakar juga mengatakan bahwa betul juga tuh 0 sampai 37 ribu kaki itu sebenarnya tempat yang paling krusial karena apa? Untuk pendaratan dan penerbangan. Bahkan berarti pilot-pilot tempur, pesawat tempur kita ataupun pesawat-pesawat VIP kita tetap harus berkoordinasi dengan pihak otoritas penerbangan Singapura atas dasar pendelegasian. Ya. Pendelegasian itu memang milik Indonesia, terus kemudian didelegasikan. Nah, selama ini kan juga pendelegasian dari tahun 1946. Kalau kita bicara kedaulatan, itu kedaulatan kita. Tapi kita delegasikan ke Singapura, ke Inggris, kemudian ke Singapura untuk kemudian dikelola. Lalu pertanyaannya apa bedanya dengan yang sekarang kalau misalnya pendelegasian? Apa hanya ada perubahan, hanya ada permainan kata saja kah sebenarnya, Prof, Anda melihatnya, padahal sebenarnya sama saja? Ya, memang ada permainan kata dalam konteks yang 0 sampai 37 ribu kaki. Tetapi memang terkait dengan penyesuaian, itu yang saya lihat di dalam peta itu memang ada sedikit mengerucut gitu ya, sedikit menyempit dari yang sebelumnya ada. Itu yang disebut sebagai penyesuaiannya itu di situ. Jadi kalau misalnya ada penyempitan itu berarti ada bagian tertentu memang sekarang berada di bawah pengelolaan pemerintah Indonesia. Oke, baik. Prof, ini terakhir nih Prof. Kalau kita lihat sekarang ibaratnya sudah terjadi, kesepakatan sudah terjadi, sudah ditandatangani. Lalu langkah apa yang memang harus Indonesia lakukan tentunya dengan perjanjian ini tentunya? 3 hal sebenarnya. Pertama adalah ini kan baru penandatanganan, kan belum ratifikasi. Artinya DPR bisa melihat permasalahan ini. Kalau memang lebih banyak dirugikan Indonesia, tentu DPR akan mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa mensahkan itu. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Tapi yang kedua, DPR juga harus mencermati betul, apakah perjanjian FIR ini dikaitkan dengan perjanjian pertahanan yang kemarin juga ditandatangani. Karena perjanjian pertahanan 2007 itu ditandatangani kembali. Nah, 2007 itu ada penolakan. Sekarang pertanyaannya, apakah akan terjadi penolakan karena perjanjian pertahanan itu lebih berpihak pada Singapura? Banyak sekali kepentingan-kepentingan Singapura yang terakomodasi. Nah, kalau misalnya perjanjian FIR ini dikaitkan dengan perjanjian pertahanan, wah, bisa-bisa kita kalah 2 kali.
sudah 0,37 ribu kaki itu dikelola oleh Singapura, lalu kemudian Singapura bisa mendapat 4 latihan berdasarkan perjanjian pertahanan yang sebenarnya kita tolak pada tahun 2007. Nah, yang ketiga tentu sekarang tugas untuk menegosiasi ulang. Kalau perjanjian ekstradisi 2007 yang sudah ditandatangani saja, karena ada perubahan sedikit 15 sampai jadi 18 tahun retroaktifnya bisa dinegosiasikan ulang, pertanyaan saya, kenapa perjanjian VIR tidak bisa dinegosiasikan kembali? Ya, untuk misalnya 0 sampai 37 ribu kaki boleh dalam waktu tertentu dipegang, didelegasikan ke Singapura, tapi harus ada time frame-nya, harus jelas, dan pemerintah kita, para birokrat ini harus mempersiapkan ya blueprint-nya seperti apa. Jangan sekedar asal Bapak senang, dan kalau Bapak Presiden tahu mengenai masalah ini pasti beliau marah. Seperti itu. Baik, Prof. Beri ketegasan dan juga kecermatan di sini sangat dibutuhkan tentunya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Prof Hik telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.